Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabi ajma'in. Amma ba'du, faqala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadilatul muhtaramin, segenap hadirin wal hadirat, keluarga besar jamaah Majelis Al-Ihya, semoga kita semua selalu dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kepada segala para tokoh, para ulama kalau saya tidak bisa sebut, tidak bisa tata, tidak bisa rangkai namanya satu demi satu. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, takrim serta mahabbah saya dan mahabbah kita semuanya. Kita sadar betul bahwa saat ini adalah saat-saat yang kian rusak. Ini zaman sekarang, zaman akhir. Zaman yang tuntunan udah pada jadi tontonan, tontonan udah pada jadi tuntunan. Betul-betul? Kita mengandalkan ibadah apa? Sholat kita ya begitu ramanya model-modelnya. Kadang-kadang kita sembahyang hatinya udah khusyuk bener, rakaatnya lupa. 2 apa 3 ini ya, 2 apa 3. Betul-betul. Kadang-kadang rakaatnya udah pas, hatinya kemana-mana. Kenapa bisa begitu? Apalagi orang zaman sekarang. Ada orang sembahyang udah adzan isya, udah pakai mukena, Bu, masih di depan TV nunggu iklan. Begitu iklan baru tuh lari. Kadang-kadang masih manteng baik anaknya ngomong, "Ma, gimana sembahyang, Ma? Mumpung iklan." Sembahyangnya mumpung iklan. Tontonannya Ikatan Cinta. Masya Allah, saya nggak nonton, Bu. Cuma saya pulang ngajar, TV disetel, jadi lama-lama paham. Bapak Ibu Saudara, panitia mengamanahkan kepada saya tema bagaimana kiat meninggal husnul khatimah. Saya tidak bisa tuntas bicara ini karena waktu, tapi ingin saya sampaikan salah satunya saja. Ada dalam catatan Syekh Nawawi, Ibn Arabi, Ibn Umar Al-Bantani. Beliau pernah menukil satu asar dari Imam Ali karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Dalam tulisan beliau menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, laula khamsu khisalin la sara an-nasu kulluhum salihin. Kalau saja bukan karena 5 penyakit, kalau saja bukan karena 5 hal, maka semua manusia akan jadi orang-orang saleh. Dengan bahasa lain, ada 5 penyakit yang menyebabkan kita susah jadi orang-orang saleh. Apa 5 penyakit ini? Inilah yang saya sampaikan dalam pertemuan singkat sederhana pagi hari ini. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli, menerima kebodohan terus-menerus. Jadi kalau ada orang tambah usianya, nggak tambah ilmu agamanya,
Inilah penghalang kita jadi orang-orang saleh. Maka pastikan tiap hari tambah kita punya ilmu. Maka Anda datang berbondong-bondong ke masjid ini sangat tepat. Bicara ngaji itu bukan bicara gampang. Ngaji sama dangdut ramean mana? Gak usah jujur-jujur ya. Oh Masya Allah, tabarakallah. Kalau dangdut salonnya 22, mic-nya 19, nyala semua. Tapi kalau ngaji saudara, salon cukup 2, mic atu itu juga scoring mulu. Tapi kalau hari ini ngaji cakep bener, ini mic-nya banyak, salonnya banyak. Ini di samping panitianya, jamaah juga saya doain, tukang songnya saya doain, mudah-mudahan masuk surga. Bila perlu amal song-songnya jadi saksi maksudnya. Kalau kita punya usia tambah, usia nggak tambah ilmunya, ini penghalang kita masuk surga. Maka hati-hati saudara, ngaji di mana-mana. Memang yang hidup, terutama ngaji-ngaji mingguan di kampung-kampung yang hidup pengajian ibu-ibu, betul-betul. Bapak-bapak mah pada malas-malas. Maka kalau hari ini subuh kayak begini, bapak-bapak banyak luar biasa. Biasanya ibu-ibu yang paling banyak di mana-mana ngaji, terutama ngaji rutin. Karena kalau ibu ngaji mah kegiatannya banyak dan ada seragamnya. Makanya bapak-bapak kalau kepengen ngaji rajin gampang, kerjain seragam, bila perlu ada bednya. Saudara, orang yang tambah hari gak tambah ilmunya, ini penghalang jadi orang-orang soleh. Kalau dia punya penghalang soleh, meninggalnya rasa-rasa gak ada jaminan husnul khatimah. Maka saudara, kalau kita biasa ngaji seperti ini, jaga adab ngaji. Syukur-syukur dengerin, lalu besok berubah. Banyak orang ngaji nggak berubah tuh banyak. Maka saudara hati-hati. Kalau sudah biasa ngaji begini, kok suatu-waktu berantem sama bini, mohon maaf, namanya orang berumah tangga berantem sama ada baik dah. Betul-betul. Bini sama baik, mau bini satpam ke, bini kiai sama baik. Kalau mau berantem itu urusannya, betul-betul. Maka hati-hati kalau suatu waktu kita berantem sama pasangan, berantem sama suami, berantem sama istri, jaga adab, jangan kenceng-kenceng. Tukang ngaji berantem kenceng bener, mana nama-nama binatang disebut lagi. Kan ada tuh laki kalau berantem begininya agamanya hilang. Kalau ngomong sekenanya, dasar lo, bini setan lo. Ibu kalau punya laki model begitu, ibu gak usah marah, gak usah emosi, slow aja bu. Ibu sifat depan lakinya, astagfirullahaladzim, bang, celaka amat, ayo jadi bini setan. Jadi yang setan siapa bu? Kan yang ngomel-ngomel, maka hati-hati bu kalau ngomel pak. Tapi ada juga ibu-ibu kalau ngomel laki juga begitu, yang keluar setan juga. Man bedanya kalau laki bilang gini, setan lu, bini depan mata. Kalau bini bilang laki setan, lakinya udah pergi. Lakinya pergi baru dia ngedumel, dasar laki setan. Sama aja ini bu. Ngomelin anak setan lo. Coba kalau anaknya pinter, mah anak setan kita mah. Maknya bangsa apa ini? Masa betul anak. Hati-hati, banyak orang ngajinya rajin, tapi akhlak Islamnya tidak kebangun. Berantem sama suami, berantem sama bini kenceng-kencengan, luar biasa. Kata-kata kotor keluar. Ini kalau jadi tetangganya pada ngeliat, kan tetangganya jadi bisa bilang di warung mau pada belanja, oh si Anu bugono, dia bukan ngaji, bugono sama lakinya berani juga. Kalau kita nggak apa ya, jadi begitu. Maka hati-hati saudara, jaga di pengajian. Orang yang tambah usianya nggak tambah ilmunya, nah ini orang menerima kebodohan. Bodoh dalam pengertian agama bukan bodoh artinya otak nggak pinter. Otak pinter gampang, kuliah yang tinggi, sekolah yang tinggi, fasilitas lengkapin, pinter. Tapi kalau pinternya hati itu yang susah. Coba saya tanya, koruptor itu orang pinter, orang bodoh? Orang pinter semua. Mereka doktor, kadang-kadang profesor, kadang-kadang profesor doktor.
pintar otaknya, tapi hatinya bodoh. Agar hati kita pintar, begini caranya. Sering-seringlah kita bersentuhan dengan majelis ilmu. Sering-sering dengerin nasihat Allah dan Rasulnya. Karena kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitabnya Al-Mina As-Saniyah, kalau ada orang 40 hari aja nggak dengerin nasihat Allah dan Rasulnya, pasti hatinya keras. Kalau hati keras, istri kalau hatinya keras berani sama laki. Laki kalau hatinya keras, lama-lama dia tanggung jawab sama keluarga. Makanya ibu diajarin dalam Islam, kalau ibu ngomong sama laki, ngomong sama suami, jaga, jangan lebih kenceng dari suara suami. Bisa bu? Kurang banyak yang jawab ini. Istri kalau mau bagus adabnya, kalau ngobrol sama laki, ngomong sama laki, jangan lebih kenceng dari suara suaminya. Kecuali kalau lakinya budak. Itu lain urusannya. Atau itu manggil dari jauh. Tapi kalau adep-adepan begini, jangan kenceng-kenceng bu. Maksud lo, jangan begitu. Nih, hati-hati. Yang kedua, penyakit yang menyebabkan kita sulit jadi orang-orang saleh. Orang kalau sudah nggak saleh, sulit jaminan mati husnul khatim. Yang kedua, penyakit yang menyebabkan kita sulit jadi orang saleh adalah wal hirsu 'ala dunya. Terlalu serakah urusan dunia. Serakah urusan dunia maknanya mencari dunia atau menggunakan dunia, tapi sudah nggak ingat lagi hukum Allah. Bahwa kita mau cari nafkah, mau cari duit silakan, ngotot bila perlu silakan. Bila perlu siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang beras keringat, silakan saja. Tapi di sana ada halal, ada haram. Halal ambil, haram tolak. Nih belum orang serakah. Kalau sudah dikumpul harta, banyak hartanya, udah sampai nisab, keluarin zakatnya. Nah, namanya serakah. Kalau disuruh sampai nisab haji, berangkat hajinya. Banyak saudara orang mobilnya ratusan juta, rumahnya mungkin ratusan juta, miliaran mungkin kalau digabung. Karirnya hebat, gajinya mantap, badannya sehat. Tapi kalau kita tanya, bang, kayak udah wajiban haji, bang, kok nggak haji? Kayak sudah mampu dah. Jawabannya yang tadi ngomong, belum ada panggilan, Ustaz, belum ada panggilan. Bukan belum ada panggilan, budak belum mah. Itu harta segitu banyak panggilan, betul-betul. Tapi sebaliknya orang miskin, tapi gara-gara cari duit, sampai lupa sholat. Sampai lupa kewajiban kepada Allah, itu juga orang serakah. Dalam Islam diatur laki-laki wajib cari duit, perempuan gak wajib cari duit, gak wajib. Tapi kalau perempuan mau cari duit, izin suaminya. Tapi saya dengar ini perempuan di sini libur rata-rata pintar cari duit. Jadi duit ditaruh di mana aja ketemu. Itu pintar cari duit namanya. Laki-laki wajib cari duit. Tapi kalau duit udah kumpul, sekaya apapun dibatasi cara pakainya. Laki-laki ya nggak boleh pakai emas, perempuan boleh. Walaupun perempuan nggak wajib cari duit, tapi boleh pakai emas. Dalam agama begitu. Laki-laki paling banter, pakai sutra juga nggak boleh. Nah, perempuan boleh. Ada bedanya. Laki-laki paling banter boleh pakai hiasan cincin perak boleh. Atau di bawah perak dah, cincin kawat, kuningan, tembaga, aluminium, besi, seng. Udah terima baik, begitu laki-laki. Tapi utamanya Nabi pakai cincin perak, utamanya perak. Jangan maksain. Ada suami mah agama kagak dipakai, ngakunya umat Rasulullah. Cincinnya emas. Pakai cincin emas 24 karat, bininya pakai cincin plastik hadiah dari Ciki. Jadi kalau kayak begini udah zalim semua saudara. Dan sekarang banyak orang seperti itu, nekatnya banyak. Oke, hati-hati. Laki-laki paling banter dandan, baginda Rasul ngajarin mandi, totoyu berwangi-wangi, takhatum pakai cincin boleh. Kemudian sisiran boleh, tapi jangan lebih dari itu. Laki-laki nggak usah pakai jilbab, nggak perlu, berbay namanya.
Tapi kalau perempuan saudara, walaupun boleh berdandan, hati-hati, ada aturannya, batasi diri, jangan terlalu menor maksudnya, menor, jangan terlalu menor. Kalau pakai perhiasan jangan banyak-banyak, ingat tetangga. Kalau tetangga ibu pada orang-orang susah, pakai gelangnya jangan gede-gede. Karena kalau tetangga lihat, makin menderita dia. Ini mau belanja kangkung doang ke warung, gelang 12 gelang produk dipakai semua, kanan kiri lagi. Nyampe ke warung nawar kangkung, kamu diambil, diangkat, ini kamu harganya berapa kok kangkung? Pamerin gelang penawar kangkung. Yang jualan kangkung kadang mau kalah, senyum kata orang cuma 2.000, cuma 2.000 senyum, giginya emas semua. Hati-hati, ini orang jor-joran namanya. Orang serakah urusan dunia, sulit jadi orang soleh. Ini kendala. Alhamdulillah kita bisa sempetin ngaji di sini, berarti kita nggak serakah dunia. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jangan serakah urusan dunia. Sempetin kita audit harta kita sampai nisab bayar zakatnya, sampai nisab haji oke haji. Saudara, yang ketiga, penyakit yang menyebabkan kita sulit jadi orang-orang soleh adalah yang ketiga, warriya'u fil amal. Riya di dalam amal. Kalau amal maunya dipamer-pamerin, berjuang maunya disebut-sebut. HP itu musibah, saudara. Ini HP musibah luar biasa. Karena sekarang banyak orang habis sholat tahajud, selesai sholat tahajud buka HP, tulis status, alhamdulillah tahajud telah tertunaikan. Lagu apa itu? Ada yang pura-puranya begini, dalam ruku dan sujud tahajud saya jam 2.45 menit saya berdoa semoga yang baca ayat ini bla 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 bla. Itu seperti pamer, sudah. Hati-hati, ada orang tawaf disuting, tawaf selama tawaf disuting, nangis di depan Ka'bah disuting, lagu apa? Saudara, hati-hati, ini penyakit orang punya HP. HP itu hanya untuk komunikasi sebenarnya. Kalau perlu share dakwah lah, nggak usah pamer. Dalam Islam ada dua model ibadah, ada ibadah syiar, ibadah yang boleh orang tahu. Nih, ngaji tabligh akbar begini, semua orang boleh tahu, bahkan pakai pengeras suara boleh. Boleh disiar-siarin, karena ini ibadah syiar. Tapi ada ibadah sir, ibadah yang harus rahasia, kita sama Allah yang tahu. Salat tahajud kita sama Allah yang tahu. Imam Syafi'i salat tahajud keluar jam 2 sekian, keluar mau wudu, tetangganya ngomong, "Syuf Imam Syafi'i satu salat lain." Lihat imam kita, Imam Syafi'i salat malam. Diomongin begitu, Imam Syafi'i gak jadi salat malam, saudara. Beliau kembali tidur, nunggu orang-orang pada tidur. Begitu orang-orang pada merem semua, udah gak ada orang tahu, baru beliau keluar pelan-pelan. Beliau tahajud. Kalau kelihatan orang nangis, beliau, saudara, kita malah dipamer-pamerin. Di kantor agak ada orang-orang nanya. Dia ngomong, Bapak Ibu Saudara, lihat mata saya, lihat. Kayak orang itu kan ini ya. Semalam saya tahajud. Untuk apa di siang hari, saudara? Berhentilah nyari tahajud di HP, saudara. Puasa Ramadan syiar, semua orang tahu, semua orang puasa semua. Tapi kalau Senin Kemis, puasa sunnah selain Ramadan, itu sir harusnya kita yang tahu sama Allah. Orang gak ada yang ngomong, gak ada yang nanya. Tiba-tiba ngomong, teman-teman, saudara, nanti kalau makasih ya, gak usah ngajak saya lagi puasa. Lagu apa ini? Nggak usah tahu. Saudara, hati-hati, riya dalam amal itu penyakit. Gara-gara riya orang sulit jadi orang salah. Mari sama-sama kita bedain mana ibadah yang orang boleh lihat, mana yang orang bagusnya nggak lihat. Jumatan orang boleh lihat, zikir akbar orang boleh lihat. Yang keempat, penyakit yang menyebabkan kita sulit jadi orang salah, yang keempat adalah wasyuhhu bil fadli. Pelit dengan kelebihan yang ada. Pelit dengan kelebihan ada maknanya kita punya waktu. Coba kalau kita tanya, Bang, kenapa nggak ngaji-ngaji? Kenapa nggak aktif di pengajian, di majelis taklim? Nggak ada waktu, Pak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Nggak ada waktu. Padahal Allah kasih kita waktu 24 jam, saudara. 24 jam. Berarti dia pelit waktu. Hitung.
sepelit-pelitnya orang, semalas-malasnya orang ngaji 40 hari, jangan sampai 40 hari sekali ngaji. Yang bagus mengaji seminggu sekali, yang bagus tiap hari kalau bisa mah. Kayak taklim kan ada tiap hari, ada minggu, ada bulanan. Ya pokoknya kalau kira-kira kita sempat tinggal kita pilih saja. Saudara, hati-hati. Ini kalau taklim rutin biasanya ada orang yang rajin benar, itu istiqomah namanya. Ustaz siapapun yang cara dia dengerin. Tapi ada orang jarang ngaji, bahkan gak pernah ngaji. Sekarang lagi rajin bener, mingguan datang, majelis taklim mingguan datang, bulanan datang, PBI datang. Usut punya usut, ternyata dia mau hajatan. Kan ada juga model begitu ya. Ada kira-kira orang model begitu di sini? Mana orangnya? Yang paling gak masih bagus lah, masih ngaji. Jadi kalau ada orang yang punya kelebihan, kok pelit dengan kelebihannya, ini kendala jadi orang-orang soleh. Orangnya alim, tapi disuruh ngajar nggak mau, pelit dengan ilmunya. Ini juga bukan orang-orang soleh. Ibu-ibu mohon maaf lahir batin. Ibu, bapak, ada aturan dalam Islam, istri wajib dermawan dengan suaminya. Apa dengan dermawannya? Dengan pelayanannya. Kalau seorang istri melayani suami dengan ikhlas, istri yang baik itu kalau tidur sama laki, tidurnya belakangan. Lakinya dulu tidur, pasti baru ibu tidur. Gitu apa ini? Berarti kalau laki udah tidur duluan, berarti kan dipastikan laki tidak hajat malam itu dengan ibu baru tidur. Itu mantap begitu mah. Kita mah kagak. Kita pulang dulu berapa orang. Hati-hati saudara. Laki-laki wajib dermawan Pak sama istri dan anak-anaknya. Hati-hati, dermawan maknanya dia urusi anak-anaknya, dia nafkahi anak-anaknya. Ciri laki-laki yang dermawan Bu, perlu tahu itu suami ibu dermawan apa enggak, ada cirinya. Kalau laki buka dompetnya miring begini, ini sono, ini berarti itu laki kurang dermawan. Tapi kalau laki saya Ustaz, kalau lagi di sini rata-rata enggak. Kalau buka dompet di bininya begini, emang dompet kagak ada duitnya. Itu ciri laki yang pelit. Ciri laki dermawan buka dompet di depan istrinya. Walaupun suami gak wajib ngasih tahu berapa jumlah duitnya kepada istri, gak wajib ngasih tahu. Ya, karena laki-laki bisa saja dia punya istri lain di luar. Ya tapi tentu saja yang kayak begini, ini sekedar contoh saja bahwa laki-laki dermawan itu wajib hukumnya. Contohnya kalau dia punya emas, kasih ke istrinya, jangan dipakai sendiri. Tapi kalau istri wajib dermawan Bu, juga kepada suaminya. Jangan tidur sama laki pakai lepis double 2. Gak usah ketawa ya, kada paham. Hati-hati. Jadi orang yang pelit dengan kelebihan sulit jadi orang saleh. Banyak orang yang model-model begini. Dia hartanya luar biasa, tapi ada PHBI, ada pembangunan pesantren, ada pembangunan masjid, ada pembangunan apa saja, tidak pernah peduli. Banyak. Ini pelit dengan kelebihan. Termasuk saudara, hati-hati orang yang punya waktu tapi gak pernah mau taklim. Ini pelit dengan waktunya, pelit dengan kelebihannya. Ibu kalau punya jilbab banyak, bagusnya jilbab dibagi. Apalagi lihat ada orang gak punya jilbab, tapi dia kepengen pakai jilbab, bagus dibagi. Tapi kalau setelah dibagi jilbabnya, ibu jangan begitu. Begitu dia datang pagi jilbab kita bagi, no dari gua, no. Jangan. Pelit dengan kelebihan yang ada. Yang terakhir, yang kelima, kendala jadi orang-orang saleh. Yang kelima adalah wa i'jabul mar'i birra'yi. Ketika seseorang sudah mulai terkagum-kagum dengan otaknya sendiri, dengan pemikiran sendiri. Hati-hati, banyak orang yang hukum Allah ditolak, tapi hukum yang diciptakan manusia dia terima. Bahkan lama-lama menganggap hukum Allah tidak adil karena hukumnya terlalu separatis katanya, terlalu kuno. Sedangkan hukum-hukum modern sudah gak pas diterapin hukum Allah. Pakai hukum sekarang. Kalau kita pakai hukum manusia, kita tolak hukum Allah dengan i'tikad bahwa hukum manusia lebih adil dari hukum Allah, maka dia rusak imannya. Tapi kalau kita rakyat kecil, negara kita nggak pakai hukum Islam, bagaimana? Kalau negara kita nggak pakai hukum Islam, hanya sebagian dipakai di hukum perdata,
Maka kita tinggal akidah kita saja, bahwa akidah kita harus ada bahwa hukum paling adil adalah hukum Allah. Cuman karena kita nggak berdaya, hukum yang berjalan hukum manusia, kita apa boleh buat. Tapi istighfar harus terus menerus. Kita tetap punya akidah hukum yang paling adil adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hukum perdata masih bisa dipraktekkan di Indonesia untuk hukum Islam. Tapi hukum jinayah, hukum hudud, hukum pidana belum. Jangan ngomong tidak, belum. Mudah-mudahan belum saja. Amin ya rabbal alamin. Hati-hati kalau ada orang yang sudah boleh mengagumi otak sendiri, pemikir sendiri, sulit jadi orang saleh. Termasuk orang yang fanatik sama golongan sendiri. Kita tahu semua umat Islam banyak macam ragamnya. Ada yang kalau ruku doanya subhana rabbiyal azim. Ada yang subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bahkan ada yang bacaan lain. Ruku itu hukumnya sir, doanya sunnah, nggak usah jahat. Tapi gara-gara temannya beda, sampingnya beda, orangnya mah dikencengin, bari ngelirik lagi. Ruku bari ngelirik, Allahu akbar subhana rabbil azim wa bihamdihi. Sampingnya kan panas, jawab subhana rabbil azim tanpa wa bihamdihi. Enggak sembahyang kalau tanpa. Kita tahu semua. Kalau wilayah sini insya Allah wilayah Ahlus Sunnah wal Jamaah, amin. Tarawihnya 23, betul-betul. Tapi kan sekarang mau ditanya tarawih 11, kenapa apa? Ini ada orang saking fanatiknya, saking terkagum-kagumnya sama kelompok sendiri. Tarawih 20, tarawihnya misalnya ya di kampung tarawih 23, dia kagak cocok sama masjid 23, diriin masjid sendiri. Tarawihnya 11. Padahal caranya masih dekat ke masjid. Ini masjid gede, ini masjid gede. Ini toa ngadep ke sono, ini toa ngadep ke sono. Ustaznya ceramah kenceng-kencengan. Yang sebelah selesai ceramah. Saudara-saudara, jangan ikut-ikutan ngomong tarawih 23 rakaat. Oh, bid'ah, sesat, neraka. Dengar yang 23, ustaznya ceramah lagi selesai tarawih. Toa ngadep ke sono, ngomong lagi. Saudara-saudara, jangan dengerin. No yang 11, no yang sesat, no yang neraka. Ada preman pulang dari pasar Bogor, ngomong temannya, untung kita kagak sembahyang terang, sesat semua, ini gara-gara terlalu mengagumi kelompok sendiri. Kita biasa dikir kayak begini, lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan istiqamah. Tapi kalau ada teman kita yang nggak suka, nggak demen, barangkali mereka belum tahu, kasih tahu lah dakwahin. Kalau mereka masih pokoknya anti jangan. Di negara kita banyak orang nggak mau maulid, sekarang udah mulai banyak. Gak usah dimusuhi. Mereka juga jangan ngutik-ngutik maulid kita, betul-betul. Yang kadang-kadang kacau kan kita udah nggak ngapa-ngapain, nggak ngutik-ngutik, mereka ngutik-ngutik. Ini jadi masalah. Makanya saudara, kesimpulan akhir dari apa yang saya sampaikan, syarat kita meninggal husnul khatimah mesti saleh, mesti saleh. Sedangkan untuk saleh dan saleha nggak gampang karena ada penyakitnya. Maka sembuhkan di penyakit. Yang pertama, sembuhkan penyakit yang menyebabkan kita jadi orang susah, jadi orang-orang saleh. Apa penyakit yang pertama? Jangan membiarkan bodoh terus-menerus. Tiap hari harus tambah ilmu, tiap hari mesti tambah ilmu. Terutama ngaji rutin yang pakai kitab, saudara, yang jelas tematik. Kalau ceramah tabligh akbar begini kan nggak pakai kitab. Ini sifatnya hanya untuk pendorong saja supaya besok ada perubahan. Maka habis ngaji begini kalau mau diamalin besok taklim harus ramai. Amin. Yang jadi ustadz yang ngajar, ayo terus istiqomah ngajar. Memang banyak kendalanya zaman sekarang. Yang kedua, hati-hati, jangan serakah urusan dunia. Dunia mari kita cari, tapi kita tahu batasannya, mana halal mana haram. Kalau sudah dapat, hitung baik-baik. Wajibkah kita zakat? Keluar. Wajibkah kita haji? Berangkat. Wajibkah kita bertolong sama? Tolong, begitu. Yang ketiga, pastikan kita nggak riak kalau beramal. Kalau ibadah jangan riak. Sudah cukup kita sama Allah yang tahu. Gak usah di-share-share melalui Facebook, gak usah di-share melalui media sosial. Kecuali ibadah-ibadah jahat seperti ini silahkan di-share. Karena ini perlu banyak orang dicerahkan melalui ini. Yang keempat, hati-hati, jangan pelit dengan kelebihan. Yang kelima, jangan terlalu kagum sama diri sendiri, sama pemikiran diri sendiri. Termasuk
terlalu fanatik sama golongan sendiri, terlalu fanatik sama kelompok sendiri, pilihan sendiri, partai sendiri. Saudara, ini zaman partai banyak, gak usah fanatik sama partai. Yang penting kita pilih mana yang bisa berjuang, memperjuangkan kita. Betul-betul? Yang terpenting. Barangkali ini saya bisa sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua bisa ibadah istiqamah kala meninggal husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah. Wa ala ma nawa hadhihi al-jama'ah khusus jamaah Majlis Al-Ihya. Syai'illahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا الله يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Terima kasih ya Allah, Engkau bersamakan kami, bersama guru-guru kami, bersama sahabat-sahabat dan saudara-saudara kami, untuk bersama-sama bermuhasabah diri di majlis ilmu ini ya Allah. Ya Rabbana, inilah hamba-Mu yang berlumuran dosa dan maksiat. Pagi ini merintih bermohon padamu ya Rabb, ya Ghafur ya Tawwab, ampuni seluruh dosa dan maksiat kami. Dosa dan maksiat yang kami tumpuk-tumpuk, kami himpun, bahkan kami sembunyikan selama ini. Sementara tidak satu titik noda pun lepas dari perhatian dan tatapan-Mu ya Allah. Ampuni dosa sejak kami akil balik sampai hari ini, bahkan sampai kelak Engkau panggil kami menghadap kehariban-Mu. Ampuni pula ya Rabb dosa ibu dan ayah kami, kakek nenek kami, paman bibi kami, saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami, orang-orang yang berjasa dalam hidup kami, guru-guru kami. Ya Rabb, ampuni muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik mereka yang masih hidup, apalagi mereka yang telah wafat. Ampuni bangsa kami ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Allahumma ij'al awladana wa jama'atana hadhihi jama'atuna ya Allah min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-fasad wal-dhahir. Ya Rabb, sungguh-sungguh kami mohon padamu, jadikan kami semua ini ya Allah, keluarga kami, putra-putri kami, jamaah kami, jadikan seluruh kami ini ya Allah orang-orang ahli ilmu-Mu ya Allah, ahli berbuat kebajikan di jalan-Mu ya Allah. Cegah kami ya Allah, tahan kami ya Allah dari kecenderungan berbuat dosa dan maksiat. Jadikan kami sebaik-baik hamba-Mu ya Allah. Kami para suami, jadikan kami imam di rumah tangga kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang mampu menjadi teladan untuk istri dan anak-anak kami. Jadikan kami mampu menuntun mereka, putra-putri dan istri kami ya Allah, ke arah surga-Mu, ke arah ridha-Mu ya Allah. Jadikan istri-istri kami istri-istri yang qanaah, istri yang sabar, istri yang taat kepada kami. Kami taat kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Rabbana, buat para istri, jadikan istri-istri kami ini, jadikan istri-istri kita, jadikan kami ya Allah, terutama istri-istri kami, istri yang sabar, istri yang siap taat kepada kami imamnya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya Rabbana, jadikan pula takdirkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Rizkikan kami melalui anak-anak kami ini, berubah bakti mereka kepada kami ya Allah.
Ya Rabbana, Engkau kumpulkan, Engkau bersamakan kami di dunia ini, bersamakan pula kami kelak di surga-Mu ya Allah. Bersamakan kami di surga-Mu ya Allah. Bersamakan kami di surga-Mu ya Rabb. Ya Rabbana, ibadah kami tidak seberapa banyak ya Allah, sementara dosa dan maksiat kami terus bertumpuk-tumpuk ya Allah. Takdirkan ya Rabbana agar tambah usia kami, tambah ilmu kami, tambah ilmu kami, tambah ibadah kami. Kalau suatu ketika Engkau panggil kami menghadap ya Allah, di detik-detik sakaratul maut kami ya Rabb, mudahkan sakaratul maut kami. Takdirkan kami nanti ya Allah agar lisan kami ini ketika menghadapi sakaratul maut mudah untuk melantunkan kalimat sama-sama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. Jadikan kalimat la ilaha illallah ini ya Allah adalah kalimat yang sering kami lantunkan. Bersama kalimat ini kami hidup, dengan kalimat ini kami berjuang, bersama kalimat ini pun nanti kami wafat ya Allah. Dengan kalimat ini pula kami bangkit dari alam kubur. Dengan kalimat ini pula ya Allah kami membuka pintu-pintu surga-Mu ya Rabbana. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hina syakirin wa tawaffana muslimin nub'ats minal aminin fi zumratis sabiqin. Hilangkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah yang menyebabkan kami sulit jadi orang-orang saleh. Rabbana تقبل دعاءنا واستغاثتنا وتعليما يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.